Oke, orang yang rajin bangun pagi itu namanya sekarang morning person, insomnia, overthinking, to personal space, atau me time, quality time, atau support system yang gak fake. Nah itu vibes, itu thrifting, hidden gem, part-time traveler, inner child, salty, bestie, noted, flirtatious behavior, language-nya mungkin physical touch, mungkin words of affirmation, cyber widow, couple goals, family goals. Waduh, ini masih ada mood banget, snowballing, simp, nih anxious banget gue mikirin ini, hektik banget nih bahasa, bikin gue burn out aja gitu. Apa jangan-jangan gue lagi quarter life crisis ya? Goblok! Benarkah menggunakan bahasa asing tidak nasionalisme? Makin kesini bahasa Jaksel makin merajalela nih. Sebelum pembahasan, mari kita cari tahu dulu apa itu nasionalis. Mari kita ke KBBI. Nasionalis itu artinya pecinta nusa dan bangsa sendiri, atau orang yang memperjuangkan kepentingan bangsanya. Tak bisa disebut dengan patriot. Ini kayaknya yang kedua ini merupakan pengertian dari patriotisme sih. Nah, di sini gue berusaha menjadi penengah dengan memberikan sudut pandang kedua belah pihak. Ada pro terhadap penggunaan bahasa asing dan kontra terhadap penggunaan bahasa asing. Nah, yang pro menggunakan bahasa asing. Untuk yang pro menurut gue ya, boleh asal tepat guna. Ini ada syaratnya. Asal tepat guna. Karena gini, di zaman modern sekarang, kita gak akan bisa lepas dari pengaruh global. Emang gak bisa dilepasin karena aspek-aspek yang kita jalanin semakin kesini makin mengarah ke kebutuhan primer. Misal kayak mengoperasikan gadget lu tuh, itu kan kebanyakan softwarenya pakai bahasa Inggris. Terus lu bayangin aja, kebanyakan mahasiswa buku-buku referensinya ngambil dari luar. Kalau nggak ada buku ini, mahasiswa bakal belajar dari mana? Oh, pakai bahasa Indonesia aja bang? Gak ada bro, bukan gak ada, minim banget. Bahkan ya, dosen gue yang jelas warga negara Indonesia atau WNI buat bukunya pakai bahasa Inggris. Alasannya bener, alasannya kuat. Karena minat baca Indonesia kurang. Jadi beliau pasarin buat warga global, bukan warga lokal. Kayak gini lah, misal gue punya pacar gitu, terus ada suatu ketika gue harus berbicara sama cewek lain. Ya katakanlah karena tugas, karena partner kerja, atau karena apalah gitu ya. Masa gue harus berbicara sama satu wanita di dunia cuman gara-gara gue harus menunjukkan rasa hormat ke dia? Ya enggak dong. Nah sama dengan bahasa Indonesia, kecintaan terhadap bahasa Indonesia harus tepat guna. Ya kalau belajar di kampus, boleh banget pakai bahasa luar atau bahasa asing. Dan gak enak juga kalau kita memaksakan pakai bahasa Indonesia. Misal push up gitu diganti dorong ke atas. Kan aneh banget, gue ngebayangin gitu. Misalnya ada dua orang gitu. Widih, lu kurusan. Iya, olahraga di rumah gue. Olahraga apaan di rumah? Dorong ke atas. Olahraga apaan tuh? Gue belum denger ya olahraga kayak gitu. Kayak gimana tuh? Ya dorong ke atas bro. Apanya yang didorong? Ya gue lah. Gue kasihan YouTuber yang dibully karena dicap sok Inggris. Jangan so Inggris. Jangan so Inggris. Jangan so Inggris. Nah untuk yang kontra nih, kontra terhadap penggunaan bahasa asing. Gue ngerti kenapa orang sangat menghormati bahasa ibu mereka. Dan harus gue akuin itu benar. Menggunakan bahasa asing itu seakan mencoreng jerih payah pahlawan yang berusaha untuk mempersatukan Indonesia. Dasar antek-antek asing. Kalian tahu gak sih, dulu Indonesia susah untuk merdeka karena gak punya kesamaan. Mereka tuh ya jalan masing-masing gitu. Semuanya masih dalam kesukuan. Lu tahu gak, peribahasa musuh dari musuhku adalah temanku. Makanya 28 Oktober 1928 pemuda nih, kayak gua, kayak lu pada, itu ngambil inisiatif buat mempersatukan Indonesia. Lewat apa? Lewat Sumpah Pemuda. Dari kalimat ketiga Sumpah Pemuda, di situ udah dijelasin menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita harus belajar dari pengalaman Belgia. Lu tau gak? Belgia tuh bingung mau pakai bahasa resmi yang mana? Belanda atau Prancis? Yang satu karena pecahan negara, yang satu karena kebanyakan orang Belgia pakai bahasa itu. Akhirnya, bahasa resmi yang ada di Belgia
ada 3 bro, Belanda, Prancis, sama Jerman. Ya emang sih Jerman nggak terlalu dipakai di sana, but ya tetap aja bahasa Jerman menjadi pertimbangan di sana. Indonesia tuh hebat, kurang lebih kita punya 718 bahasa daerah, tapi kita semua sepakat gak ada konflik bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Gara-gara apa? Inisiatif pemuda dulu yang merasakan bahwa kalau gak ada bahasa persatuan, kita terancam dan bisa terbelah. Nah pertanyaannya, apakah dengan adanya bahasa Jaksel bisa menjadi indikasi atau mengancam persatuan Indonesia? Nah kita gak tahu. Nah kalau kalian tim yang mana nih? Yang pro atau yang kontra? Tulis di kolom komentar ya bro. Ini kesimpulan yang ingin gue berikan. Menurut gue, bahasa adalah alat untuk memahami apa yang ingin disampaikan orang kepada kita. Karena sewajarnya bahasa sebagai pemersatu, bukan alat untuk berdebat. Kami Koma Channel, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih.